Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ikhwani muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu masa orang-orang kafir Quraisy datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun. Lalu mereka juga akan menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Di dalam riwayat lain dari Ishaq dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa mereka juga pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, marilah kami menyembah Tuhan yang kamu sembah, dan kamu menyembah Tuhan yang kami sembah. Kita bersama-sama ikut serta dalam perkara ini. Jika ternyata agamamu lebih baik dari agama kami, kami akan ikut serta dan mengambil keuntungan kami dalam agamamu. Tapi jika ternyata agama kami yang lebih baik dari agamamu, maka kamu telah ikut serta dan mengambil keuntungan dalam agama kami." Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Kafirun, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Surah Al-Kafirun ini merupakan jawaban telak dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kafir Quraisy bahwa sesungguhnya dalam akidah tidak ada kompromi. Bagimu agamamu dan bagi kami agama kami. Surah Al-Kafirun juga ini merupakan jawaban tegas bahwa dalam ibadah tidak boleh ada percampur bauran. Surah Al-Kafirun juga ini menjadi pembeda antara orang Islam dan orang-orang kafir dalam menyikapi berbagai peringatan, upacara, kebiasaan orang-orang kafir, bahwa sesungguhnya orang-orang Islam harus menjauhinya. Termasuk di dalamnya perayaan tahun baru ini. Mengapa merayakan tahun baru tidak dibolehkan dalam Islam? Karena perayaan tahun baru ini merupakan adat atau kebiasaan dari orang-orang kafir. Di saat mereka merayakan tahun baru, mereka meniup trompet, menabuh gendang, membakar api, yang sekarang diganti dengan membakar petasan dan kembang api, yang kesemuanya sesungguhnya merupakan perbuatan yang sia-sia, lagi memboros. Yang kedua, jika orang-orang Islam ternyata ikut di dalam merayakan tahun baru ini, maka dia akan terjatuh ke dalam tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis
yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bahagian dari kaum itu. Yang ketiga, mengapa merayakan tahun baru ini tidak dibolehkan di dalam Islam? Karena orang-orang Islam setiap kali salat dia membaca satu atau dua ayat di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjuki jalan yang lurus, yakni jalan yang Islam. Dan kita memohon kepada Allah agar jangan terjatuh ke dalam jalan orang-orang yang tersesat dan jalan orang-orang yang dimurkai, yakni orang-orang kafir itu. Semoga surah Al-Kafirun dan sebab-sebab turunnya ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak lagi ikut-ikut dalam merayakan tahun baru ini. Semoga menjadi tambahan ilmu dan manfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.